selain juga sebagai budaya, tapi itu termasuk olahraga sebenarnya. Karena di situ ada olah nafas. Dan selain alat berburu, pada waktu zaman Jepang itu paling ditakuti tentara Jepang. Sehingga tentara Jepang tidak berani masuk ke pedalaman dikarenakan senjata sumpit ini. Karena tidak berbunyi. Nah ini yang dikhawatirkan. Dan jarak yang bisa dicapai itu 50 meter. Itu sangat ditakuti oleh tentara Jepang. Sehingga tentara Jepang yang ke pedalaman pada waktu itu hanya di kota-kota kabupaten dan tidak berani ke desa-desa. Mereka tidak berani. Sehingga mereka merekrut masyarakat setempat untuk mendampingi apabila mau masuk ke pedalaman. Jadi itu gambarannya. Kalau sumpit itu sendiri, teknis melubanginya itu memang rumit. Karena dia menggunakan bor kecil yang memang secara tradisional itu dari satu batang kayu. Satu batang kayu utuh yang dibor dari atas ke bawah, itu biasa ditaruh di tiang rumah betah, sehingga setelah jadi dibor barulah dikecilkan atau ditarah, barulah dibentuk menjadi sumpit itu. Jadi tidak benar kalau orang bilang itu pakai air, pakai apa, itu tidak benar. Yang benar adalah memang dibentuk dengan satu mata bor kecil yang terus-menerus digerakkan, dan teknisnya itu pernah kami adakan suatu penelitian dengan Balai Kajian Sejarah yang sekarang dikatakan BPNB itu, dan hasil penelitiannya ada, itu narasumbernya kebetulan saya waktu itu. Lalu Pak, konon katanya dulu sumpit itu dikasih racun di ujungnya. Itu tuh racun buat apa dan untuk apa Pak? Ya itu yang ditakuti Jepang. Yang saya katakan ditakuti Jepang itu ya racunnya itu. Ada yang mengatakan bahwa ipu, ada yang mengatakan itu balat, ada yang mengatakan itu konyong. Itu semuanya sebenarnya dari getah pohon. Getah pohon ipu memang. Nah, itu mengandung arsenikum. Dan racun itu membekukan darah. Jadi memang ada aturan-aturannya untuk binatang kecil itu cuma sedikit di ujung, untuk binatang agak besar tebal. Nah, kalau sampai dua kali atau 3 kali dioles, dipanaskan, dia kan mau dipanaskan itu manusia pun bisa terbunuh. Jadi memang karena racun tersebut yang dikatakan tadi arsenikum, dia bisa membekukan darah. Otomatis darah kalau sudah beku, jantung berhenti. Jadi itu yang dikhawatirkan oleh Jepang zaman dulu. Itu memang kalau sudah ada batasannya, dia ada batasan-batasan, itu masih bisa digunakan untuk dimakan, misalkan hewan buruan. Misalkan hewan buruan kecil kena sumpit yang gitu, dimana yang kena sumpitnya itu dibuang dagingnya, dibuang, habis itu yang lainnya dicuci garam atau kasih asam. Nah, itu bisa dikonsumsi dagingnya. Nah, begitu juga hewan besar. Nah, kalau untuk hewan besar itu dosis racunnya juga banyak, sehingga berapa kali oles. Dan jangankan hewan besar yang saya katakan tadi, manusia pun dapat terbunuh atau mati, meninggal dunia dikarenakan racun tersebut.